Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal dasar yang berhubungan dengan materi hadis tematik. 3 dasar tersebut diantaranya meliputi yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan kajian hadis tematik dibandingkan dengan kajian hadis dengan model yang lain. Yaitu jawabannya, metode Maudhu'i atau disebut juga metode tematik ini adalah metode pembahasan hadis yang serasi dengan tema tertentu, dikeluarkan dari sebuah kitab hadis. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tertentu disesuaikan, dihimpun, ditelusuri, kemudian dikaji dengan cermat dan secara mendalam dan tuntas dari berbagai sudut. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan metode Maudhu'i atau tematik, selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan diantaranya, yaitu yang pertama, praktis dan sistematis. Jadi metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang ditimbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis, sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual atau update, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun hal itu bukan menjadi sasaran yang pokok. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Maksudnya, dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut, tanpa perlu membahas hal-hal lain yang di luar tema yang ditetapkan tersebut. Kemudian kelebihan yang keempat, penjelasan antar hadis dalam metode Maudhu'i atau tematik bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah untuk dipahami. Selanjutnya dari kekurangannya. Adapun kekurangannya yaitu metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kajian hadis tematik mengalami fase pasang surut dalam sejarah panjangnya, yaitu jawabannya, pada masa tahun 1100 sampai 1400 Hijriah, kajian hadis tematik mengalami kemunduran, meskipun di saat yang sama mulai muncul perumusan konkret keilmuan hadis tematik. Pada masa ini, para pakar hadis tematik tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Karya-karyanya pun yang dilahirkan tidak bisa disejajarkan dengan karya pakar yang hidup antara 660-an sampai 110 Hijriah, terutama mereka yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan As-Suyuti, yang sudah berhasil menulis karya dalam berbagai tema dan beragam judul. Kemudian pada masa tahun 1100 sampai 1400 Hijriah ini bisa dikatakan merupakan masa kemunduran hadis tematik. Kemudian dalam pengertian tidak hanya mengalami stagnasi, namun sama sekali secara umum tidak ada perkembangan yang signifikan jika dibandingkan pada masa sebelumnya. Kemudian apa kontribusi mata kuliah ini dalam menyemarakkan kajian hadis tematik? Yaitu jawabannya, dari kajian hadis tematik ini, pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu
yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun, yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Misalnya pendidikan menurut perspektif hadis dalam kitab karya Al-Bukhari, atau wanita dalam kitab karya Muslim, atau menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Ramadan, atau ihsan, berbuat baik, dan lain sebagainya. Tema-tema seperti ini sekarang sedang dikembangkan dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertai di berbagai perguruan tinggi. Kemudian secara sepintas, pemaknaan hadis dengan model tematik atau maudhu ini terkesan nampak sederhana. Memang disadari kajian ini menjadi sulit jika seluruh langkah dan prosedur berikut dipenuhi secara konsisten dan lengkap. Paling tidak tawaran model ini sedikit banyak mampu mengantarkan kita ke arah pemahaman yang lebih makro dan luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.